Hai guys, perkenalkan nama saya Andika Lasut dan di video saya kali ini saya akan membahas jurnal. Dan jurnal ini saya ambil dari Universitas PGRI Palembang dan merupakan karya dari Alimin Nurdin dan juga Abdul Aziz dengan judul Pengaruh Jarak Antar Subkonduktor Berkas Reaktansi Induktif Saluran Terhadap Transmisi 150 kV dari Gardu Induk Ramasan ke Gardu Induk Mariana. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, listrik adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan listrik juga merupakan salah satu kebutuhan yang paling penting untuk menunjang kehidupan manusia saat ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dalam rumah tangga maupun dalam bisnis. Dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik tersebut, maka di sini pemerintah membangun pusat-pusat pembangkit tenaga listrik seperti yang kita kenal PLTA, PLTU, PLTN, PLTS, dan masih ada beberapa lainnya juga. Dan perlu kita ketahui juga saluran transmisi ini merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah sistem tenaga listrik. Karena apa? Karena saluran transmisi merupakan penghubung antara pusat pembangkit dan juga beban yang ada. Jadi saluran transmisi ini merupakan komponen yang sangat penting. Nah, sehingga saluran transmisi ini harus dapat menjamin ketersediaan energi listrik secara kontinu pada setiap beban yang terhubung dalam sebuah sistem yang ada. Nah, di sini ada dua kategori saluran transmisi, yaitu overhead line atau biasa yang kita kenal dengan saluran udara, dan juga ada underground atau saluran bawah tanah. Namun di Indonesia masih banyak menggunakan saluran udara atau overhead line. Nah, dalam penyaluran daya listrik, perlu kita ketahui biasanya akan terjadi reaktansi dalam sebuah saluran transmisi dan juga biasanya terjadi rugi-rugi daya penyaluran yang besarnya itu sebanding dengan panjang saluran. Namun ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusinya yaitu penggunaan tingkat tegangan yang lebih tinggi. Nah, akan tetapi jika tegangan ditingkatkan secara terus-menerus, maka di sini akan menimbulkan atau akan terjadi efek corona pada kawat transmisi. Nah, corona ini seperti apa dan apa dampak dari corona ini? Jadi corona ini akan menimbulkan rugi-rugi daya dan gangguan terhadap komunikasi radio. Jadi cukup merugikan juga dalam sebuah penyaluran daya listrik karena corona ini menimbulkan rugi-rugi daya dan juga dia bisa menyebabkan gangguan terhadap komunikasi radio yang ada. Dan untuk mengurangi dampak lingkungan dari corona tersebut, di sini kita bisa menggunakan konduktor berkas atau bundled konduktor. Nah, di sini bundled konduktor atau konduktor berkas yaitu penggunaan beberapa kawat konduktor pada setiap fasa yang dipisahkan oleh spacer pada jarak tertentu. Nah, jadi konduktor berkas ini dia merupakan penggunaan beberapa kawat konduktor. Jadi akan dipasang beberapa kawat konduktor pada setiap fasa, namun akan dipisahkan oleh spacer. Jadi spacer ini berfungsi untuk mengatur jarak. Jadi dia bisa mengatur jarak, atau dia akan memisah antara dua konduktor pada tiap-tiap fasa yang ada. Nah, di samping mengurangi efek corona juga, perlu kita ketahui pengantar berkas ini juga dapat mengurangi reaktansi induktif saluran. Nah, jadi cukup efektif sekali konduktor berkas ini. Jadi peningkatan jumlah kawat penghantar dalam suatu berkas ini bisa mengurangi efek corona dan juga mengurangi reaktansi yang ada. Dan pengurangan reaktansi ini disebabkan oleh kenaikan GMR dari berkas tersebut. Nah, perlu kita ketahui juga rugi-rugi daya pada saluran transmisi ini secara umum dia berbanding lurus dengan arus saluran dan reaktansi saluran yang besarnya dipengaruhi oleh panjang saluran yang ada. Nah, pada saluran transmisi Gardu Induk Ramasan Palembang ke Gardu Induk Mariana ini memiliki tegangan operasi sebesar 150 kV. Nah, dan juga di sini saluran transmisi ini menggunakan jenis atau tipe kawat ACSR Hawk atau aluminium konduktor steel reinforced dan ditopang oleh menara yang menggunakan saluran ganda konduktor berkas dengan jumlah kawat per fasanya adalah 2 atau twin konduktor dan untuk panjang saluran transmisinya berkisar 25,3 km dengan 75 menara transmisi.
Dan untuk jarak menara transmisinya, jadi jarak antar menara transmisi itu berkisar 350 meter sampai dengan 400 meter. Dan di sini boleh kita lihat gambar saluran menara transmisi sirkuit ganda 150 kV Garo Induk Keramasan Palembang ke Garo Induk Mariana. Jadi boleh kita lihat di samping. Jadi ini contoh menara yang digunakan oleh Garo Induk Keramasan ke Garo Induk Palembang. Garo Induk Keramasan Palembang ke Garo Induk Mariana. Jadi boleh kita lihat di samping gambarnya. Dan selanjutnya di sini ada tabel menara saluran transmisi 150 kV dari Gardu Induk Keramasan Palembang ke Gardu Induk Mariana. Jadi kita boleh lihat di samping juga di sini ada tabel. Nah, di tabel ini menjelaskan data-datanya. Jadi boleh kita lihat di tabel ini karena ini data-data yang dipakai dalam menara saluran transmisi. Jadi boleh kita lihat di samping. Di situ ada konstruksi menara, di mana di dalamnya ada tipe menara dan ada tinggi menara, ada traverse kawat tanah, ada panjang super taper cross, ada panjang middle cross, ada panjang bottom cross, ada jarak antara cross, ada ketinggian bottom cross. Nah, di situ boleh kita lihat dan juga ada rantai isolator. Nah, jadi boleh kita lihat di situ di gambarnya. Di situ ada jenis piringannya, jumlah piringan isolator, ada panjang isolator, dan di situ ada juga jumlah menara. Dan selanjutnya juga di sini ada data spesifikasi kawat penghantar. Jadi boleh kita lihat juga di samping. Di situ ada data spesifikasi kawat penghantarnya, di mana ada jumlah kawat per fasa, ada jenis kawat tipe, ada jumlah strand, ada luas penampang, ada diameter, ada jari-jari kawat, ada jarak antar konduktor, ada panjang saluran. Jadi boleh kita lihat di samping datanya sangat lengkap. Jadi boleh kita lihat. Dan selanjutnya di sini ada data untuk beban harian rata-rata. Jadi di sini data untuk beban harian rata-rata pada bulan Desember tahun 2016 silam. Jadi diambil datanya. Jadi boleh kita lihat di samping akan ditampilkan di tabel. Jadi tabel ini akan memuat data-data. Jadi data-data harian pada bulan Desember tahun 2016 silam. Jadi boleh kita lihat di samping data-datanya ada di situ. Dan juga ketika kita untuk menentukan reaktansi induktif pada saluran ganda dengan konduktor berkas, maka terlebih dahulu kita harus menentukan GMR dan GMD dari konduktor berkas. Nah, pasti kita bertanya-tanya, GMR dan juga GMD-nya itu apa? Jadi GMR itu adalah singkatan dari geometrik mean radius atau merupakan jari rata-rata geometris penghantar pada konduktor berkas. Nah, sedangkan untuk GMD-nya itu merupakan singkatan dari geometrik mean distance. Nah, ini merupakan jarak rata-rata geometris dari ketiga jarak penghantar. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan GMR dari suatu saluran transmisi? Nah, di sini dalam menentukan GMR dari suatu saluran transmisi yang ditinjau itu yaitu adalah satu fasanya. Dan kenapa tidak 3 fasa? Nah, karena dalam sistem 3 fasa, GMR tiap fasa itu dianggap sama. Jika fasa ditransposisi agar reaktansi induktifnya tiap fasa itu seimbang. Nah, sedangkan bagaimana untuk kita mendapatkan nilai GMD? Maka terlebih dahulu harus ditentukan itu GMD tiap kelompok fasa seperti R ke S ke T maupun S ke T maupun T ke R. Nah, itu untuk mendapatkan GMD dari konduktor berkas per fasa. Dan di sini perhitungan mengenai pengaruh jarak antar konduktor berkas terhadap besarnya reaktansi induktif saluran transmisi 150 kV dari Garo Induk Keramasan ke Garo Induk Mariana itu ditinjau berdasarkan ada 2 di sini. Yang pertama itu untuk menentukan besarnya reaktansi induktif. Nah, maka jarak konduktor berkasnya D12 sama dengan D21 itu ditinjau dari 5 jarak, yaitu 0,30 meter, 0,35 meter, 0,40 meter, 0,45 meter, dan 0,50 meter. Nah, di sini boleh kita lihat di tabel di samping. Nah, ini tabel akan hasil perhitungan reaktansi induktif per fasa dan rugi-rugi daya reaktif.
Nah, di situ ada data-datanya ditinjau dari 5 jarak, boleh kita lihat di situ ditinjau dari jarak 0,30 meter, 0,35, 0,40, 0,45 dan juga 0,50. Jadi boleh kita lihat di samping, data-datanya ada di samping. Dan selanjutnya yang ada di situ juga boleh kita lihat di samping ada grafik hubungan antara jarak dengan besar reaktansi. Boleh kita lihat di samping grafiknya. Jadi di situ dalam grafik itu menunjukkan ada di mana boleh kita lihat hubungan antara jarak dengan besar reaktansi. Dan yang kedua itu untuk menentukan besarnya rugi-rugi daya reaktif pada saluran transmisi. Dan ini hanya ditinjau dari beban puncaknya pada pukul 22.00. Jadi ditinjau pada pukul 22.00 untuk beban puncaknya. Dan di sini ada grafik hubungan antara jarak dengan rugi-rugi daya reaktifnya. Jadi boleh lihat di samping grafiknya di mana menunjukkan antara hubungan jarak dengan rugi-rugi daya reaktif. Jadi boleh kita lihat di samping. Nah, jadi besarnya jarak antara subkonduktor berkas ini bisa mempengaruhi besarnya rata-rata geometris GMR konduktor berkas. Jadi besarnya jarak antar subkonduktor berkas ini sangat mempengaruhi juga untuk besar rata-rata geometris dari konduktor berkas ini. Jadi di mana apabila jarak antar subkonduktor berkasnya semakin besar, nah maka GMR konduktor berkasnya juga akan semakin besar. Dan jadi apabila jarak antar subkonduktor berkasnya semakin besar, otomatis reaktansi induktif konduktor berkas pada saluran transmisinya akan semakin besar juga. Jadi inti dari pembahasan saya kali ini mengenai jurnal dengan materi pengaruh jarak antar subkonduktor berkas, reaktansi induktif terhadap saluran transmisi 150 kV gardu induk Ramasan ke gardu induk Mariana, yaitu di mana jarak antar subkonduktor berkasnya bisa mempengaruhi reaktansi induktif dan juga bisa mempengaruhi rugi-rugi daya. Karena apa? Karena apabila jarak antar subkonduktor berkasnya semakin besar, maka reaktansi induktifnya akan semakin besar juga. Sehingga di situ rugi-rugi daya yang timbul akan semakin besar juga. Nah, itu adalah pembahasan mengenai jurnal ini. Jika ada salah-salah kata dari saya ucapkan permohonan maaf. Dan sekian untuk video kali ini, saya ucapkan terima kasih.